Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi saya ingin bicara mengenai transendensi dan integrasi untuk paradigma EAIT. Tapi saya mencoba untuk melihat jauh ke belakang bagaimana konsep keilmuan yang akan kita bangun. Tadinya saya sudah minta paper ini dicetak ya, tapi sekarang rupanya zaman sudah berubah ya. Semua sudah dikirim ke alamat email anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi. Kalau Pak Kiai Muhammad bicara tentang masa lalu, saya dulu mondok di Termas itu 1964. Anda masih jadi beras ya. 1964 saya tamat dari Pondok Termas 1970. Udah lama banget Sarnono kan. Ini sudah lebih dari 55 tahun. Saya ikut berusaha bagaimana membangun EAIT yang sebentar lagi mudah-mudahan menjadi Universitas Islam At-Tarmasyi. Mudah-mudahan 3-4 tahun lagi kita akan mencoba masuk di situ. Sehingga tadi saya sempat ngomong-ngomong sama para dosen, mimpi saya 3 tahun ini menjadi Universitas Islam At-Tarmasyi. Saya ingin mendirikan fakultas kedokteran di Termas, juga fakultas kelautan. Dan tadi saya bicara kepada dosen yang mempelajari teknik industri. Saya menantang dia, nanti besok kalau saya datang lagi ke sini, saya mau tanya industri apa yang akan kamu lakukan, yang sudah dilakukan. Saya ingin melihat Termas ini memang kelihatannya wah asing, transendensi, integrasi. Semua universitas Islam, apalagi UIN, itu semuanya mengusung integrasi. Ini menjadi cita-cita perguruan tinggi. Nanti saya mau jelaskan integrasi itu apa dan transendensi itu apa. Dan kita kembali ke masa lalu 55 tahun yang lalu. Yang saya sebut pada hari ini, tadi judulnya keren yang sudah diberikan, tapi saya coba sederhanakan karena ini S1 belum, S2 masih 3 tahun lagi paling cepat, dan setelah universitas kita bisa buka S3, jadi masih perjalanan ke sana. Saya ingin sederhanakan transendensi dan integrasi ini supaya tidak mengawang-awang jauh ke langit yang tidak Anda alami. Itu saya sebut dengan nalar at-tarmasyi. Nalar at-tarmasyi itu tadi saya bilang sama Kiai Muhammad, itu singkatan dari HA3Y. Sudah ternyata bisa dia menjelaskan HA3Y itu. Wah, itu hebat. Artinya apa? Saya tidak bicara sesuatu yang jauh, tapi yang ada di sini. Jadi Termas buat saya bukan sekedar tempat, bukan sekedar desa, bukan sekedar pondok. Bagi saya Termas adalah hikmah. Saya memberikan hikmah yang besar dari Termas ini. Adalah budaya, adalah inspirasi, karena saya banyak menimba inspirasi dari sini. Dan nilai
yang mengkonstruksi sebuah paradigma. Paradigma itu saya sebut nalar atarmasi. Nalar atarmasi adalah HA3Y. Ya, saya kira beliau ya. HA3 itu Habib Haris Hasim. Y itu ya kurun, ya tafakkarun, ya malun. Tadi dibaca surat pembukaan ayat ini. Jadi saya mau jelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang jauh. Ini tahun 95 itu keluar buku Berjuang dari Pinggir, diterbitkan oleh LP3IS, yaitu tentang berjuang dari pinggir seorang Musa Asy'ari. Ya, dari Termas ini saya belajar tuh, saya kira tidak pernah kemana-mana kecuali dari Termas, meskipun itu belum saya pahami semuanya. Dari Termas yang kecil, Anda bisa cek riwayat hidup saya di Wikipedia, nanti buka ya, di Wikipedia cari aja Musa Asy'ari, juga di Google bisa Anda bisa mengerti saya secara hidup saya. Buka di Wikipedia atau di Google. Kalau Anda buka itu semuanya keluar ya. Nah, jadi semangat yang saya geluti sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang birokrat, sebagai seorang akademisi, itu akarnya itu dari nalar atarmasi. Bukan kemana-mana. Saya selalu membanggakan diri saya alumni Pondok Termas, dan selalu saya bawa kemana-mana. Itu adalah sebuah nalar. Jadi Anda ini besok kalau keluar dari IAIT, nalarnya sudah nalar atarmasi, sudah bisa mentranscender realitas dan mengintegrasikan semua ilmu. Ya, kerennya itu yang dikenal dalam dunia ilmu. Tapi di sini saya turunkan menjadi nalar atarmasi. Jadi bukan sesuatu yang lain, ada di sini. Yang ini harus Anda geluti supaya Anda menjadi entrepreneur yang unggul, supaya Anda menjadi ilmuwan yang unggul, Anda juga bisa menjadi birokrat. Ini semua saya peroleh dari Termas. Kadang-kadang saya bingung, bagaimana orang dari Termas kok bisa menjadi ketua Dewan Penasihat TVRI? Wah, saya dulu nggak pernah belajar. Bagaimana seorang yang dari Termas jadi pengusaha? Saya nggak pernah belajar. Tapi ini figur-figur itu ada di sini. Saya menjadi birokrat sebagai staf ahli Menteri Kominfo. Semuanya ini dari Termas, bukan dari mana-mana. Nah, coba Anda capai nalar Termas itu, besok menjadi manusia yang bisa berkembang maju. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, ya dua. Kalau nggak dua, ya satu. Yang penting Anda menjadi akademisi itu. Nah, akademisi yang bernalar atarmasi, atau menjadi pengusaha yang bernalar atarmasi, dan bisa menjadi birokrat yang menjadi nalar atarmasi. Nalar HA3Y, hafal kan? Coba apa itu HA3Y ya? Wah, 100 mau dikasih apa kita mau kasih lebih? Ini mesti cum laude. Jadi Anda, orang kalau ngajar di atarmasi ini harus berpedoman nalar atarmasi, yaitu nalar HA3Y. Hafal ya di kepala kita. Jadi itu artinya transendensi dan integrasi. Cuma di Termas ini kita mesti bangun paradigma yang kita semua paham bahwa itu ada di sini. Ya, di perguruan tinggi yang lain, UIN itu selalu mengusung integrasi. Ada yang ditambah interkoneksi kayak di Jogja. Tapi di sini transendensi. Dan peradaban modern di dunia barat
itu mengalami penghancuran karena tidak ada transendensi, tidak ada yadkurun. Ya akibatnya terus peradaban jatuh. Dan ini nggak boleh terjadi. Dan jadi kalau perlu bukan hanya di Atarmasi. Kalau ini benar, ini dikembangkan untuk tingkat-tingkat yang bawah, yaitu mengembangkan nalar HA3Y. Ini merenung ini, saya mengeluarkan HA3Y ini. Ya, apa yang harus saya bawa menjadi sesuatu yang memang akarnya ada di sini. Jadi Anda ini generasi pertama yang akan meneruskan tradisi HA3Y. Nah, sekarang pakai istilah kayak sign HA, bukan A itu temanmu. Ya, HA3Y, yang Y itu yadkurun, transendensi, kemudian yatafakkarun, itu integrasi, dan kemudian berbuat nyata. Jadi antara yadkurun dan yatafakkarun harus melahirkan karya. Karyanya adalah rahmatanil alamin. Nanti ada di belakang nanti. Jadi Anda yang tamat di Termas itu harus lain dengan tamatan-tamatan yang lain. Mungkin integrasi boleh sama, tapi Anda punya kelebihan transendensi. Nggak ada artinya integrasi itu kalau nggak ditarik ke atas. Kalau sudah ditarik ke atas, tadi ayatnya itu ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Itu luar biasa. Jadi para ilmuwan itu yang meninggalkan transendensi itu hanya melahirkan kerusakan di mana-mana. Wani piro, mau jadi pejabat wani piro, mau jadi apa aja pertanyaannya wani piro. Jadi soal uang itu nggak usah dicari, dia akan mengejar kita. Kalau kitanya baik, uang itu datang dengan sendirinya. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Itu yang min haitsu la yahtasib. Itu yang harus. Itu dulu saya Kiai Habib bilang sama saya, rezeki itu ngikutin wong. Nah, wong elek ya wis, rezekine sithik. Jadi rezeki itu ngikutin kita. Kita harus menjadi orang yang hebat, ulil albab, orang yang bisa memegangi nalar At-Tarmasi. Nggak usah jauh-jauh mana, kita sudah punya HA3Y. Itu rumah siapa ya? Ilmu kimia. HA3Y. Dibiasakan kalimat ini HA3Y. Dikembangkan. Kalau perlu sampai ke tingkat ibtadaiyah, sampai ke sanawiyah, sampai ke aliyah, sampai ke perguruan tinggi. Hanya tekanannya beda-beda. Tekanan di ibtidaiyah mungkin yadkurun lebih besar supaya menjadi landasan. Yatafakkarun itu baru di seterusnya di aliyah sampai perguruan tinggi. Ada transendensi dan ada integrasi. Itu merupakan pekerjaan yang nanti coba dikembangkan oleh para asatidz. HA3Y ini sampai dasar, sampai ke perguruan tinggi. Nantinya mengembangkan nalar At-Tarmasi. Jadi kalau Anda lihat sarjana IAIT kok nggak bener, wah itu nalarnya bukan nalar At-Tarmasi itu. Nggak tahu nalarnya dibawa dari mana. Ya. Jadi kalau ada penyimpangan bisa kita sebutkan ini tidak nalar At-Tarmasi karena nggak ada ayat kurun. Kalau orang bekerja memulai dari ayat kurun, rasa-rasanya dia tidak akan jadi penipu karena apa yang ada di dunia ini ada dari Tuhan. Karena itu harus yatafakkarun. Nah, yatafakkarun saya jelaskan. Ya, ini penting.
baik dosen maupun mahasiswa maupun semua yang ada di pendidikan di atas masih harus mengembangkan HA3Y yang itu melahirkan sebuah proses membangun dengan hikmah. Ya, jadi ya di sini ayat yang tadi dibaca itu alladzina yadhkurunallah wa qiyama wa qu'uda, orang yang zikir kepada Tuhan ke atas, kemudian wa yafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, integrasi melihat ke samping alam semesta semuanya itu adalah yadhkurun, digali dan diproduksi dan dikembangkan, tapi landasannya Robbana ma khalaqta hadza batila. Pak Kiai Ahid ini murabiku loh, aku kemarin diajari merokok. Katanya ada merokok herbal, jadi supaya sakit saya sembuh Bapak merokok. Oh, aku kaget kan, wah ini merokok yang hebat ini. Dan saya tanya dulu, rupanya panjenengan ini pun Pak Kiai Ahid sudah mengamalkan merokok 2 hari, 1 hari 3 kali, aku praktekkan. Ya, aku praktekkan. Aku masih punya rokoknya karena dibelikan oleh Barek Pelaksana Harian 2 slop. Waduh, ini kalau saya makan mabuk saya. Ya, untung beliau hadir. Jadi itu keluarannya adalah ma khalaqta hadza batila. Lah ini para pejabat-pejabat enggak ma khalaqta hadza batila. Tambang apa itu? Batu bara di Kalimantan, tambang nikel di Sulawesi dan di Papua dikerui saja seperti miliknya sendiri, padahal dia harus ingat wayat kurunallah. Ini milik Tuhan, tidak boleh dihambur-hamburkan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi dia enggak yat kurun. Garis ke atas itu enggak dipraktekkan. Tidak alladzina yat kurun. Iya, kalau sudah alladzina kurun ya sudah perilakunya seperti yang Anda lihat kemarin demonstrasi itu, demonstrasi besar-besaran. Untuk kayak di Nepal ya. Kalau enggak itu para menteri-menteri Sri Mulyani itu bisa dikejar-kejar sampai ke sungai. Ya. Nah itu karena tidak ada yat kurun. Ketika tambang batu bara, tambang timah, semua tambang itu hanya masuk ke kantong pribadi. Dan sekarang udah mulai terkuak. Menteri Pendidikan itu kursinya 10 triliun. Nadiem, dia itu padahal yang mendirikan Gojek, udah kaya raya. Tapi 10 triliun diembat yang 1 triliun. Jadi ini karena nggak ada yang kurun, kan ini merasa itu milik sendiri. Kalau kita tidak boleh, alumni IAIT harus yat kurun, baru kemudian yatafakkarun. Yatafakkarun itu saya gambarkan, coba bisa digambarkan yang skema tadi, yang garis panah-panah ini. Ini santrinya Pak Kuplo, aku termasuk di situ sejak tahun 64, sudah lama banget. Anda masih jadi kacang ya, jadi beras. Nah, yatafakkarun itu ada 3 ayat Tuhan, ya, alam, Quran, dan alam semesta. Itu semua ilmu-ilmu yang lahir dari 3 ini, ayat-ayat Tuhan itu diintegrasikan, dipadukan. Jadi Anda nggak bisa mengerti agama saja. Agama tanpa ilmu pengetahuan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, masih untung lah disuruh merokok ya. Jadi ada actionnya. Kalau saya sih maunya Pak Kiai Ahid itu nyuwuk batukku gitu. Ya, mau sembuh gitu.
Jadi ini ya tafakkarunnya ini harus diintegrasikan ketiga ilmu itu ya. Kemudian saya mau lihat milik saya aja, yang itu nggak jelas. Pokoknya semua ilmu-ilmu ini di bawah ya tafakkarun itu semua ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang pikir itu dua itu semua diintegrasikan. Jadi Anda menjadi ilmuwan yang ilmu pengetahuannya itu terintegrasi menjadi satu, bukan hanya ahli agama aja. Kalau hanya ahli agama aja nggak bisa. Itu ada di panah itu. Jadi yadkurun ini secara mudah. Yadkurun itu Mbah Hasim, yatawakkarun Mbah Haris, ya Malun itu Mbah Habib. Dia yang memimpin untuk mewujudkan dengan dasar yadkurun dan yatawakkarun, dan dia melahirkan ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar, menjadi tadi yang saya sebutkan rahmatan lil alamin. Tolong ini diterjemahkan di mata kuliah, di kurikulum SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi sedang saya jelaskan sekarang. Jadi kalau saya besok kesini lagi, kalau saya bertanya kepada Messi yang di depan ini, apa HA3Y, harus bisa jawab. Bukan cuma bisa jawab, bisa menjalankan. Nah demikian juga dosen-dosen yang nanti mau bertanya yang sulit-sulit, biar saya nggak bisa menjawab katanya. Nanti ditanya, apa ilmu pengetahuan yang Anda ajarkan kepada mahasiswa harus mencerminkan transendensi dan integrasi. Harus mengajarkan orang supaya sadar, bersyukur bahwa apa yang ada itu bukan hanya milikmu sendiri. Dengan mengintegrasikan ke seluruh ilmu pengetahuan, ya, sehingga pengetahuannya tidak sempit, dengan pengetahuan yang luas dan dasar bahwa semua itu milik Tuhan, maka ya malunya menuju rahmatan lil alamin. Jadi ini saya kira nanti dijabarkan di masing-masing mata kuliah. Tadi yang ada dosennya yang calon doktor itu, apa dulu tadi katanya yang koplonya agak besar. Ya itu harus mencerminkan, Anda ngajar itu harus mencerminkan transendensi dan integrasi. Transendensinya adalah semua ilmu itu menggali kekayaan alam bukan untuk diri sendiri. Integrasinya menyatukan seluruh ilmu pengetahuan yang Anda pelajari, bukan hanya agama saja. Ya, itu dijelaskan nanti di dalam mata kuliah. Demikian juga yang tadi saya tanya mengajar bahasa Inggris dan saya tanya mau ke S3 enggak. Terus saya bilang, sudahlah ganti aja S3-nya, jangan bahasa Inggris. Terus dia bilang mau manajemen pendidikan Islam. Oke. Dalam mengajar itu Anda mesti harus transendensi dan integrasi. Transendensi bahwa ilmu yang Anda pelajari itu cerminan dari keagungan Tuhan. Ya tafakkarunnya mengintegrasikan semua pengetahuan sehingga melahirkan perbuatan rahmatan lil alamin. Anda enggak hidup sendiri, tidak boleh kaya sendiri, karena kalau kaya sendiri ada orang yang miskin, susah kita. Jadi kemiskinan itu juga melengkapi hidup manusia. Kalau semua yang kaya semua, mungkin saya enggak keterima ya. Mau cari apa? Tapi kan hidup tidak begitu, ya. Jadi ada nilai-nilai lain yang bisa kita kembangkan. Nanti saya kasih contoh ya, mengintegrasikan gimana itu nanti. Jadi ya tafakkarun, yadkurun ini menjadi sintetis. Jadi yang tengah itu bentuk sintetik dari yadkurun dan yatafakkarun, yaitu ya malum proses, ya proses menjadi. Dia terus proses menjadi terus menerus. Rahmatan lil alamin dalam semua bidang. Ya tolong ya integrasinya itu yadkurun dan yatafakkarun Anda mesti pelajari lebih jauh.
ya. Nanti kalau perlu dosenmu ditanya bagaimana nilai transendensi dan integrasi kuliah ibu, itu waktu tanya loh. Ternyata nggak ada dimensi transendensinya, tidak ada integratifnya, karena mengajarinya itu hanya yang itu aja dari tahun ke tahun, hanya di situ terus, nggak berkembang. Itu nggak ada integrasinya. Jadi para dosen harus menyadari itu transendensi dan integrasi. Kemudian saya sudah belajar, sudah ngomong berapa menit? 25 ya Pak, masih 10 menit lagi. Jadi begini, saya mau yang bawah ini. Sekarang ini semua masalah kemanusiaan tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan Tuhan. Kemiskinan namanya bisa diatasi oleh ahli agama? Tidak bisa. Karena kemiskinan itu ada dimensi materialnya. Jadi orang harus dikasih petunjuk bagaimana mengalahkan materialnya. Tapi di situ dalam kekayaan ada juga nilai spiritualnya, ada nilai budayanya. Jadi Anda mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan pendekatan tunggal. Kalau tiba-tiba mereka suruh kamu bilang ke masyarakat berdoa aja, ini orang bingung. Bagaimana berdoa bisa meningkatkan penghasilan saya? Gak bisa, mesti ya tafakarun. Seperti saya tanya sama teman dari Maluku mana? Ambon ya. Namanya siapa? Amir. Saya kau lupa tadi namanya. Jadi pertanyaannya, kau tinggal di mana? Oh, tinggal di daerah. Tadi mana? Terus saya tanya, lingkungannya gimana? Karena kita nggak boleh berhenti. Saya bilang sama dia, saya ini sudah 73 tahun, sudah punya usaha, punya macam, sebagai dosen masih ngajar. Ya kalau birokrasi sudah habis, sudah nggak ada lagi di atasnya. Sudah 4E, sudah terakhir lah jabatan itu, nggak ada lagi yang di atasnya. Di atasnya almarhum. Tidak ada lagi, sudah habis. Nah, kalau Anda mau jadi pengusaha, saya tadi tanya, saya bilang, orang itu kalau jadi pengusaha, enaknya umpamanya saya sudah pensiun, biaya hidup orang tua itu lebih mahal. Anda ini nggak keluarin uang apa-apa untuk kesehatan. Ya Mas Ali Mufran nggak keluar biaya untuk kesehatan. Ngeluh, soalnya ngeluh dia bilang sama istrinya, habis ngeluhnya hilang. Ya kan? Kalau saya ngeluhnya kan ngeluh berat. Ya, kalau ngeluh. Jadi harus ada pemecahan transendensi integrasi. Jadi ini untuk hal yang konkret. Ya, integrasi dan transendensi. Ya, jadi ini jadi nggak bisa dipecahkan dengan pendekatan tunggal. Perlu pendekatan multidisiplin. Jadi bagian dari integrasi itu multidisiplin atau transdisiplin atau monodisiplin, transdisiplin, satu lagi satu interdisiplin. Itu yang integrasi. Nah, coba ini dikembangkan di tingkat alia sampai perguruan tinggi. Kalau ini semua bisa, wah ini semuanya nalar atarmasi, paradigma H3Y. Wah, luar biasa. Hafal di kepala ya. Hafal ya. Hafal besok kalau aku sini hafal. Nah, bagus. Jadi itu paradigma keilmuan kita, transendensi integrasi. Nah, sekarang saya mau ngajarin kamu berpikir multidimensional itu kayak apa? Coba, nah ini apa di mata kalian? Hanya air mineral aja? Loh, ini ada warnanya, ada tulisannya, ada hijaunya, ada birunya, ada merahnya, semua ini punya makna. Coba Anda berpikir multidimensional. Ini sebuah aqua, tapi
air mineral. Tapi kalau kita gali, di dalamnya banyak sumber pengetahuan. Ya, jadi saya ingin Anda itu kalau pergi kemana-mana lihat barang, lihatlah secara multidimensional. Jangan satu dimensi saja. Anda miskin pengetahuan. Ya. Ini ahli agama bisa bicara dari airnya untuk mensucikan, ya, atau halal. Airnya bisa untuk menyehatkan. Kalau kekurangan air, Anda kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, otak kurang oksigen, Anda stroke. Kayak aku, stroke yang pertama itu karena otak kekurangan oksigen, karena minumnya nggak banyak. Untung nggak almarhum, ya, masih bisa diselamatkan. Nah, kemudian, jadi ini air ini banyak bisa didekati yang lain-lain. Ya, ini contohnya di sini, ya, air bisa dilihat secara fisiknya, plastik, warna, metafisiknya. Siapa yang bikin nih? Manusia, tapi cuma manusia yang bikin air. Oh, coba banyak sekali yang menjadikan botol. Yang menjadikan botol ini bukan Allah dong. Masa Allah bikin botol, ya? Yang menjadikan botol manusia, yang menjual belikan botol manusia, tapi bukan hanya manusia, tapi ilmu ekonomi, ya kan? Jadi ini bisa didekati logika, ini ada logikanya. Kenapa kok bentuknya kayak gini? Kayak ada manis-manisnya. Ya, gitu, kayak ada manis-manisnya. Ya, metafisika, estetik ini mengandung keindahan. Ya, kalau semuanya dikasih, ini ada biru, ada hijau, ada. Ini estetika. Ada dimensi politik nggak? Ada. Kemarin itu demonstrasi itu hancur-hancuran karena air mineral dipakai untuk pelempar. Ya, sejak di partai sampai ke demo kemarin tuh alat untuk memukul polisi pakai apa? Botol. Ini secara politik ini penting. Ya. Nah, ini dari segi semua ilmu bisa ngomong. Dan ini hasil dari integrasi. Bukan hanya satu ilmu saja. Jadi tolong ini didalami ya nanti, karena Anda punya ini dipelajari. Jadi kalau mahasiswa IATT bisa menjelaskan botol ini secara multidimensional, Anda sudah mencapai tujuan keilmuan. Tapi kalau Anda lihat botol mineral itu cuma apa? Manis-manisnya. Ya, Anda ilmunya cuma rendah sekali. Anda tidak multidimensional, tapi satu dimensional. Ya. Nah, saya ingin Anda ini nanti kalau pergi keluar kota kemana-mana, Anda melihat kenyataan. Apa Anda melihat dompet? Dompet itu produk budaya, juga produk ekonomi, juga produk agama. Anda dicolong duitnya, wah, itu dosa. Ya, jadi Anda mesti membiasakan ini. Anda sudah mungkin ada sebagian saya tahu, tapi ini dibiasakan. Mengajarnya itu jangan kayak tadi saya diskusi sama dosen. Pendekatan linear itu sudah kedaluarsa, jangan pakai linearitas. Ya, ini sudah nggak cocok di sini. Ya, jadi ini apa yang saya ceritakan hari ini, integrasi dan tendensi itu HA3Y itu ada di Termas. Saya produk dari situ. Yang datang ke Termas tahun 1964 naik truk bersama truknya itu isinya sembako macam-macam. Saya nongkrong di situ. Kalau turun di Pacitan nggak ada kendaraan, ya jalan kaki ke Termas. Dulu zamanku zaman hebat.
Tapi kalau aku bilang hebat, diketahui anakku, itu enggak hebat, itu Pak, biasa. Kayak aku naik sepeda motor sekarang, itu sudah biasa, enggak ada hebatnya, asem tenan. Dulu perjuangan, ya, mencapai termas itu perjuangan. Naik truk umum, naik masih jalan kaki. Tahun 64, coba bayangkan. Tahun 64, aku yang kecil hitam ini datang ke Termas, ya, dari jauh, dari Pekalongan. Itu menyerap HA3Y, dan HA3Y ini yang menjadikan aku seperti sekarang. Ya sudah malang melintang. Saya kalau bicara pengalaman sudah banyak, nanti nggak ada habis-habisnya. Di usia 14 tahun saya menurut Termas. Nah, saya lahir 51, jadi saya kesini 164, jadi umur 13 tahun, masih kecil, masih kalau tempeleng aku nangis ya, jangan ditempeleng ya. Jadi ini produk dari HA3Y, Mas Abdillah, Mas Ahid, Mas Mamo, Mas Ali Mufrad, itu produk dari HA3Y. Cuma yang didalami oleh Mas Abdillah agak beda sama saya. Karena itu dia nggak bisa jadi guru besar, tapi jadi murabi. Ya, itu yang penting. Ya, paham nggak saya jelaskan demikian? Ini penjelasan yang sesuai dengan S1. Tadinya saya dibilang sama Saifuddin Zuhri, Dr. Saifuddin Zuhri ngajar di sini. Pak, nanti sesuaikan dengan S1. Oh, aku kebiasaan ngajar S3. Turun dari S3, S2, S1. Ya, akhirnya jadi begini. Dengan begini saya berharap Anda paham. Kalau saya jelasin transcendensi seperti, waduh ini ngomong apa? Aku hati-hati orang ini, gue ngomong, Pak, ngomong apa tuh? Hasil apa aku? Ya, jadi ini sudah coba saya turunkan ke bawah dengan contoh-contoh yang kalau Anda mau melacak di buku-buku ini ada. Tapi saya kira nggak perlu saya wajibkan. Nanti kalau diwajibkan Anda menulis pekerjaan tugas di kelas, mari semua buku ini, wah, nanti yang lulus semuanya. Ya, jadi ini, ya, jadi saya mulai dari berjuang dari pinggir, itu produk dari HA3Y, terus berkembang sampai sekarang. Jadi Anda para guru, para dosen, jangan kecil hati, meskipun mungkin kurang populer, ya tahu, ya kurun, ya tafakur. Tapi rujukan paling utama buat kita adalah firman Tuhan, bukan kata manusia. Enggak ada artinya saya mengutip Karl Marx di sini. Apa artinya Karl Marx dengan firman Tuhan? Nyatanya kata-kata Karl Marx tidak ada buktinya. Apakah ada bukti masyarakat tanpa kelas? Ada buktinya enggak? Itu teorinya Karl Marx. Saya nggak mungkin bicara Plato. Ya, Plato itu ide pokoknya itu adalah ide di pikiran. Kalau saya melihat Plato itu ada cinta platonis. Anda bercinta platonis ya? Tahu nggak konsep cinta platonis? Mahasiswi, tahu nggak? Cinta platonis itu berisi janji-janji, apa namanya, PHP. Ya, PHP aja, kayak Mas Wahyu itu kalau janji PHP aja. Itu cinta platonis. Bukan. Nah, saya bicara integrasi transendensi sesuai dengan fakta yang ada di Termas. Dan ini saya dinasihati oleh Saifuddin Zuhri yang juga mungkin akan ngajar. Dia ilmunya S1 agama, S2 sosiologi UGM, S3 ekonomi. Jadi ilmunya bisa integrasi. Bukan hanya dari agama aja. Bagus ya.
dia model dari integratif. Dia S1-nya mahasiswa saya, S2-nya mahasiswa saya, S3-nya saya mengajar. Ya, jadi ini saya sederhanakan, dan ini yang ada di sini, tolong ini dipelajari. Ya, para dosen ya, Anda ngajar mesti pakai paradigma transendensi dan integrasi. Saya kira nanti dikasih tugas untuk menjabarkan konsep itu dalam kuliahnya. Karena ini penting, karena ini yang membedakan IAIT dengan yang lain-lain. Juga kalau ini kemudian 4 tahun lagi menjadi universitas farmasi, ini paradigmanya integrasi dan transendensi. Jangan merasa kecil hati. Ya, sumber kita itu firman Tuhan, bukan kata-kata manusia, Plato, Karl Marx dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang usianya pendek. Buktinya tidak ada buktinya Karl Marx, yang padahal dia pengaruhnya dalam sosial luar biasa. Tapi kata-katanya tidak akan pernah ada buktinya. Ini kata-kata Tuhan. Waladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Waladzina yatafakkaruna fi khalqillah. Udah luar biasa deh. Ini satu kesatuan ayat ini ya, jangan dipotong-potong ya. Nanti yang mengajar tafsir ada nggak yang mengajar? Ada hadir? Enggak hadir. Nah, itu nanti mesti harus melihat ini, kembalikan. Jangan sekarang saya ditanya bagaimana teorinya. Wah, teori manusia itu relatif dan nisbi. Seperti saya contohkan Karl Marx dan Plato. Ini pemikir hebat dunia. Plato itu boleh dikatakan bapaknya filosof dalam Islam, Al-Farabi. Nah, kalau saya ngomong ini, mesti mahasiswanya bilang, Pak, kowe ngomong apa? Mbah, kowe ngomong apa, Mbah? Silakan aku timbang Mbah ketok. Nah, ini coba saya turunkan menjadi empirik, ya, menjadi sesuatu yang nyata dan sesuatu yang bisa dijalankan. Saya kira sudah sampai jam berapa? 42 menit. Oh ya, sudah. Saya sudah tolong nanti yang pertama itu, ini murabi yang saya selalu banggakan. Ini yang mengajar saya. Yang mengajar saya itu 3 orang ini. Ya, dan sekarang ada keturunannya. Ya, ini keturunan aja. Ini menantunya. Ya. Tapi 3 orang ini luar biasa. Ya, teruskan. Yang berjuang dari pinggir. Ya, nah yang berjuang dari pinggir, tolong ini bukunya tadinya mau ditulis pengembangannya. Ini kan sampai saya doktor, profesor belum masuk, dan pengalaman saya di birokrasi belum masuk. Mau dikembangkan oleh teman kita alumni, si apa namanya? Siapa? Bukan yang orang Solo yang meninggal itu. Adik Muhammad. Ya, itu mau diteruskan, dia meninggal dunia. Iya, Adik Muhammad. Ini saya tawarkan kepada orang sini yang ahli IT. Ini hanya separuh hidup saya. Berjuang dari pinggir sampai tahun 93. Dulu orangnya ke sini riset dan tanya kepada Pak Habib, Pak Haris, ini Musa itu apa ya? Ini kok agak ngaco dia. Jadi pengusaha dulu saya dapat upah karti. Ini semua dari sini, nggak ada yang keluar dari sini. Nah, coba ini dijabarkan paradigma yang integrasi transendensi, itu saya tarik akarnya di sini, ya. Saya kira pengantar saya sampai di sini. Syukur kalau ada tanya jawab atau ada yang menjadikan kami sebagai murid. Saya bilang tadi kebo nyusu guden,
Ya, aku itu kalau ada HP rusak, saya tanyanya kepada cucu. Ya. Udah panggil cucu selesai. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.